minasan! Chapter 255 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Untuk Sekarang Hanya Sedikit, di mana pertarungan Shishiba melawan Gozu telah berakhir dan meskipun terluka parah, Shishiba keluar menjadi pemenangnya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Gozu yang akhirnya bersimpuh di hadapan Shishiba setelah Shishiba mampu menancapkan katana ke ulu hatinya. Sebenarnya bagian ini saya pengennya digambar dari depan sih minasan, biar melihat sendiri itu pedangnya merusak jantung buatan milik Gozu atau justru tertancap di bagian lain. Ini penting menentukan apakah Gozu innalillahi atau masih bisa diselamatkan. Dalam kondisi kritis seperti itu, Gozu berpikir bahwa dia tidak mau mati sekarang. Dia harus tetap di sisi Kei. Gozu harus menjadi orang yang mendukungnya. Namun tiba-tiba, penglihatan Gozu berubah ketika melihat semua saudara di panti asuhan Alkamar sewaktu masih kecil. Mereka berada di fasilitas rahasia milik JAA yang didirikan oleh Sei Asaki untuk melatih anak yatim piatu menjadi pembunuh elit. Di situ ada Uda, Kei Uzuki, Haruma, Gaku, Tenkyu, dan Kumanomi. Mereka berenam memandangi Gozu dengan berbagai gaya. Kumanomi tampak sinis, Uzuki berwajah lelah menunggu, Haruma tersenyum, Gaku memandang pongah, Uda tampak menyeramkan, begitupun Tenkyu yang mata kirinya sudah diperban sejak kecil. Gozu menggaruk kepala belakangnya, tersenyum ramah dan mengatakan, "Jangan marah teman-teman, aku datang. Aku hanya sedikit lelah." Lalu menampilkan wajah Gozu sewaktu masih kecil, tersenyum ramah mengatakan, "Setelah aku mengisi ulang sedikit energiku, aku akan segera ke sana." Namun di dunia nyata, Gozu telah terkapar dengan darahnya yang banyak dan mengalir keluar membasahi lantai kayu. Dia tidak lagi bergerak. Sementara itu para warga yang berada di jalanan menyadari kalau lampu di kastil sekarang telah padam. Di saat yang sama, Shishiba tampak duduk bersila di hadapan tubuh Gozu yang mungkin sudah menjadi mayat. Dia menunduk sambil memikirkan bahwa Gozu adalah lawan yang tangguh. Kemudian Shishiba mengingat ucapan Gozu yang mengatakan padanya bahwa Shishiba bukanlah tipe orang yang bisa serius hanya untuk dirinya sendiri. Gozu berkata bahwa Shishiba itu seperti dirinya. Shishiba pun bingung, kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Namun siapa sangka Shishiba memuntahkan darah dari mulut serta hidungnya dan langsung jatuh begitu saja. Terlihat tangan Shishiba berasap ya minasan. Mungkinkah efek sengatan listrik Gozu yang terus mengenai Shishiba baru terasa sekarang? Dalam hening dan kegelapan, Shishiba bertanya pada dirinya sendiri. Apa? Kurasa aku sudah mencapai batasku. Jadi, ini tidak akan berjalan semulus itu ya, Osaragi. Kalau dipikir-pikir lagi, kita berdua, kita telah membunuh banyak orang. Kurasa, aku pasti akan masuk neraka. Shishiba kemudian mengingat Osaragi yang mengatakan padanya bahwa Shishiba itu dibenci oleh dewa pembunuh. Shishiba yang masih sadar mengatakan dalam hati bahwa dia sudah tahu itu. Ya, aku sudah tahu, tapi dewa pembunuh, kumohon jaga orang itu untukku. Kumohon, aku mengandalkanmu. Kalau dalam terjemahan Englishnya, dia di sini memakai kata gai yang ditujukan untuk pria atau laki-laki, yang berarti doa Shishiba ini ditujukan bukan untuk Osaragi ya minasan. Siapakah orang yang didoakan oleh Shishiba ini? Apakah Amane? Kita pun diperlihatkan panel hitam yang menyeratkan bahwa itu adalah pandangan Shishiba. Semuanya gelap dan mata Shishiba akhirnya terpejam. Wah,
Tepuk tangan dong buat Yuto Sensei atas penggambaran dramatis Shishiba ini minasan. Keren banget. Di kegelapan malam yang pekat ini, wajah Shishiba yang mengenaskan justru diterangi oleh lampu ponsel yang berdering dari saku kemejanya. Nama yang tertulis di panggilan masuk ponsel Shishiba adalah Buddha besar. Tetapi Shishiba hanya terbaring tak berdaya dan tidak mengangkatnya minasan. Meskipun begitu, matanya kembali terbuka setelah mendengar suara berat dari seseorang yang berkata, "Seperti biasa, kau masih memasang wajah membosankan itu." Seketika itu juga, Shishiba terkejut dengan kemunculan Yotsumura yang menggendong Osaragi minasan. Rupanya, Yotsumura sengaja menelpon Shishiba untuk mengetahui posisinya dalam kegelapan itu. Shishiba pun menjawab, "Sudah kubilang, itu memang wajah naturalku." Yotsumura pelan-pelan mulai menidurkan tubuh Osaragi yang juga tidak sadarkan diri di samping Shishiba sembari mengatakan, "Rekanmu selamat." Nyaris saja. Shishiba pun tampak tenang mendengarnya dan melihat Osaragi lagi minasan. Yotsumura melanjutkan, "Coba lihat lukamu, aku akan mengobatinya." Shishiba pun tampak bingung, mengingat dirinya pernah menjadi bawahan Yotsumura dan harus 2 kali mencoba membunuhnya. Sehingga Shishiba mempertanyakan, "Kenapa?" Yotsumura dengan sigap menggigit perban dan menjawab, "Jangan ungkit masa lalu." Tetapi Shishiba justru menjadi khawatir minasan. Dia sampai rela bangun walaupun kesusahan dan gemetar hanya untuk mengingatkan Yotsumura bahwa mulutnya itu terluka. "Apa kau akan pakai perban ini?" Menyebalkan. Setakut itu Shishiba dengan pengobatan yang tidak steril ini ya minasan. Kocaknya lagi, Yotsumura membela diri dengan berkata, "Tapi kau tahu, aku sudah sembuh." Sayangnya, Shishiba tahu kalau persetujuan pasien sangat penting, jadi dia menolaknya minasan. Tiba-tiba, suara energik terdengar mengatakan, "Cukup, minggir, aku akan melakukannya sendiri." Ternyata dia adalah Amane. Dia langsung meminta Shishiba untuk tidak bergerak karena sengatan listrik itu mungkin menyebabkan aritmia. Amane pun meminta ayahnya Yotsumura yang dipanggilnya sebagai Pak Tua untuk mengambil perban baru dan air. Tentu saja, Shishiba sangat terkejut melihat Amane yang muncul. Shishiba bahkan terbelalak dan memanggilnya tak percaya, "Shukun?" Shishiba tidak menyangka mereka akhirnya bertemu. Amane pun menjelaskan bahwa dia sudah mendengarnya dari ayahnya tentang Shishiba dan tentang almarhum ibunya juga. Shishiba sama sekali tidak menyangkanya minasan, namun dia tampak bersyukur mendengarnya. Lalu Amane mengomel pada ayahnya Yotsumura, mengatakan, "Aku memang bertanya-tanya, mengapa niat membunuhmu runtuh tepat setelah itu? Mengapa kau tidak segera menemuiku?" Yotsumura sampai salah tingkah mendengar ucapan anaknya itu. Dia hanya bisa menjawab, "Sudah kujelaskan kan, aku sedang memikirkan wajah seperti apa yang bisa kutunjukkan padamu setelah semua ini." Amane pun tampak kesal, namun dia sangat terkejut ketika tangan ayahnya mengusap kepalanya sambil meminta maaf dan berjanji tidak akan menghilang lagi. Amane yang mengeluarkan air mata haru pun berkata, "Dasar orang tua sialan." Menyaksikan itu semua membuat Shishiba memanggil Yotsumura dan menyampaikan bahwa sekarang dia merasa sedikit mengerti tentang apa yang Yotsumura katakan. Yotsumura bertanya, "Apa itu?" Shishiba kembali memejamkan matanya di samping Osaragi dan berkata pelan, "Hanya di ruangan yang berantakan, ada hal-hal yang tidak bisa kau temukan di tempat lain. Kurasa." Beralih ke Akademi JCC, di mana ruangannya sangat berantakan, serpihan beton-beton dari pilar bangunan berserakan di lantai, begitupun darah-darah yang menjadi noda bercak di sekitarnya. Kita pun diperlihatkan Kipei yang menyeramkan mengatakan pada Seba untuk mengakhiri pertarungan ini. Jika Seba tidak melawan, maka Kipei akan mempermudah Seba untuk kalah.
Dengan luka-luka itu, berapa lama kau bisa bertahan? Shina yang terbaring hanya bisa memanggil lirih kakaknya. Sementara Seba tampak terluka parah namun dia masih bisa berdiri. Mungkinkah Seba sedang memikirkan rencana? Tertulis pada panel akhir, Natsuki versus Kippei. Hasil duelnya adalah... Dan chapter 255 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, berbeda dari pertarungan sebelumnya di mana kita diperlihatkan kemenangan berturut-turut dari Nagumo, Shishiba, dan Osaragi melawan kelompok Slur. Maka, apakah Seba juga akan keluar menjadi pemenang? Sementara kondisi prima ada pada Kippei. Menariknya, Amane tadinya kan ada juga di saat Kippei dan Shina muncul di Akademi JCC. Namun Amane, Toramaru, dan Mafuyu dilempar keluar oleh Seba pada chapter 234. Meskipun Mafuyu muncul lagi untuk mengatasi Shina dan Mafuyu dikalahkan oleh Kippei. Jadi yang tersisa adalah pertarungan para kakak-kakak ini minasan. Kemunculan Amane di sini menjadi konklusif atas apa yang terjadi pada Yotsumura dan Shishiba pada arc sebelumnya. Begitupun hubungan Amane dan Yotsumura sebagai ayah dan anak setelah kematian ibunya. Untung saja hubungan mereka kembali utuh ya. Namun wajar kalau kita mempertanyakan apakah Toramaru yang juga sudah dilempar oleh Seba pada chapter 234 dan tidak muncul bersama Amane pada chapter ini akan muncul kembali nantinya? Mungkinkah muncul pada pertarungan Slur dan Sakamoto? Toh, kedua orang itu pernah digandrungi oleh Toramaru. Menariknya, semakin banyak pertarungan yang selesai, semakin yakin pula kalau Sakamoto Days sebentar lagi akan tamat. Wah, banyak banget manga yang tamat ya. Bingung mau bahas apa lagi. Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.